Islam tercabut, iblis bersyukur, wafat lagi Al-Faqih yang satu, maka teruslah Islam menjadi bopeng, Islam menjadi terlobangi, Islam menjadi keropos. Kenapa? Karena kekuatan Islam ada pada fuqaha. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan fuqaha'u ummati khairun min anbiya'i bani Israil. Pakar-pakar hukum dari umatku lebih utama daripada nabi-nabi Bani Israel. Kalau nabi-nabi Bani Israel simbol atas agama sebelumnya, fuqaha mereka adalah kekuatan atas agama sebelumnya. Namun ini Islam, bukan agama Ibrahim. Ini Islam, bukan agama daripada Musa. Ini Islam, bukan agama daripada Isa. Ini Islam, agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memayungi semua agama sebelumnya, baik syariat Ibrahimiyah, syariat daripada Musawiyah, syariat daripada Isawiyah, syariat daripada Adamiyah, semuanya wajib masuk ke dalam lingkup syariat Muhammadiyah. Kemudian di dalam tubuh Islam yang mengandung Ibrahim, di dalam tubuh Islam yang mengandung Musa, di dalam tubuh Islam yang mengandung Isa, semua anbiya wal mursalin terkandung dalam wilayah ar-Rasul. Ini yang dikatakan, bila fuqaha dari umatku yang menjadi penyokong atas semua syariat dalam payungan syariatku, dia lebih mulia daripada hanya nabi-nabi yang lain yang menguatkan syariatnya sendiri untuk kaumnya sendiri. Tetapi umatku menguatkan syariat Muhammad berarti menguatkan syariat Ibrahim. Menguatkan syariat Muhammad berarti menguatkan syariatnya anbiya wal mursalin yang lain. Maka satu faqih di tubuh Islam jauh lebih mulia ketimbang nabi-nabi Bani Israel. Ini sebuah makom yang sangat tinggi yang harus kita fahami. Dan Al-Faqih tidak hanya disebut Al-Faqih, akan tetapi disebut dengan Al-Faqihul Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi rahmatullah ta'ala alaih. Beliau adalah pakar hukum yang terkemuka. Oleh karena itu Al-Faqihul Muqaddam yang disebut sebagai ahli hukum. Hukum yang dimaksudkan itu bukan hukum fikih semata-mata yang hanya mengajarkan masalah air dan wudu, yang mengajarkan masalah wudu dan mandi, yang mengajarkan mandi dan salat, yang mengajarkan salat dengan puasa, yang mengajarkan puasa dengan zakat. Bukan hanya sebatas ilmu fikih. Al-Faqihul Muqaddam memberikan keterangan tentang tauhid yang tinggi. Bagaimana seseorang harusnya mencari Allah dalam tauhid, bagaimana ingin kembali kepada Rasulullah dalam kecintaannya dan menjadikan Rasulullah tunggal dalam nubuah dan tidak tertandingi oleh kenabian yang lain. Mereka bisa belajar kepada Al-Faqih. Dalam dunia tauhid, dalam dunia aqaid, Al-Faqihul Muqaddam pakar dalam itu. Al-Faqihul Muqaddam juga pakar dalam masalah fikih. Apapun bentuk-bentuk hukum yang diperselisihkan, Al-Faqih dapat memberikan solusi jalan keluar dari hukum itu. Dalam artian, karena banyaknya referensi yang difahami, maka alternatif hukum dapat ditawarkan. Demikian pula dengan Al-Faqihul Muqaddam ini adalah satu sosok yang memahami tentang ilmu tasawuf dan ilmu irfan. Sehingga beliau faqih dalam tauhid, dalam teologi, beliau faqih di dalam fikih, beliau faqih di dalam tasawuf dan irfan. Maka seluruh dimensi keislaman dapat beliau ketahui dan beliau menjadi rujukan manusia untuk hal-hal seperti itu. Maaf, kalau seseorang dikatakan faqih dalam artian faqih menurut fikih semata-mata, sudah sering saya buktikan bahwa setiap orang yang ahli fikih, namun dia tidak memiliki nurani irfan, dia tidak memiliki jiwa tasawuf, dia tidak pernah melatih spiritualnya, maka fatwa-fatwa di dalam kefikihan atau di dalam kepakihannya itu adalah fatwa-fatwa yang sangat kaku dan terkadang bertentangan dengan nurani secara umum. Fuqaha harus belajar tasawuf, fuqaha harus belajar yang disebut dengan irfan, fuqaha harus belajar yang disebut dengan teologi, fuqaha harus belajar falsafat,
maka kefakihannya terhadap seluruh urusan, baik urusan agama dan urusan di luar agama, menjadi satu gambar dari kelapangan dan keluasan ilmunya. Baru dia dikatakan al-faqihil muqaddam. Namun al-faqihil muqaddam sampai detik ini tak tergantikan oleh siapapun. Lantas apa yang bisa kita lihat daripada sisi al-faqihil muqaddam? Maka disinilah sosok yang seperti itu yang dahulu pernah menguatkan Islam, dilobangi Islam dengan kematian itu. Matinya seorang faqih berarti melobangi Islam, dan Islam sekarang tengah teraniaya. Islam sekarang tengah ditinggalkan tanpa daya. Islam sekarang merintih. Islam sekarang memerlukan pengganti untuk menampali setiap lobang-lobang itu. Namun disebutkan oleh Imam Ja'far Shadiq, lobang yang mengisyarahkan kematian seorang faqih tak bisa ditampal oleh sesuatu apapun. Disinilah dengan segenap rasa terharu dan ibah kepada Islam, bagaimana Islam ini harus menjadi sehat kembali, maka haruslah muncul bibit-bibit al-faqih, bagaimana mereka ini kembali menutupi itu dan berupaya, sekalipun lubang itu takkan pernah tertutupi, namun upaya untuk menutupi walau tak tertutupi tetap terhitung sebuah perjuangan untuk membela Islam. Hadirin kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Sesungguhnya kepada kamilah tempat mereka kembali, dan atas pertanggungjawaban kami nantilah mereka harus mengutarakan hisab mereka. Kita akan kembali kepada Allah dan kita harus menyampaikan hisab perhitungan kepada Allah, sehingga perhitungan itu nanti harus diselesaikan di hadapan Allah. Kematian bukan sebuah permainan yang dibahasakan, akan tetapi kematian realitas yang sering ditatap oleh kita. Kematian demi kematian itu berbeda-beda. Ada kematian yang sifatnya sunyi senyap tanpa berita. Berangkatnya seorang saudara, kemudian kembali tinggal nama. Apa yang terjadi dengan saudara kita di tempat yang jauh, kita tidak pernah tahu. Ada kematian yang hanya didatangi oleh segelintir orang. Dari sebuah keluarga yang kecil, saudara kita terbaring sakit, yang ada hanya anak dan istrinya, maka menangislah anak dan istrinya sementara dia jauh dari tetangga. Kematian yang sepi dari pengunjung. Demikian pula dengan kematian yang kadang-kadang ramai, yang kadang-kadang disaksikan sampai ribu bahkan jutaan manusia. Kematian ini yang dikatakan kematian yang tersebar luas dalam sebuah kesyahran. Bahkan ada kematian yang jumlah ramainya telah tercatat dalam sejarah, yang mereka menyambut kematian seseorang bukannya dengan doa, bukannya dengan tangisan air mata, akan tetapi mereka menyambut kematian itu dengan segala senjata dan perlengkapan perang. Mereka menunggangi kuda dan mengitari seseorang. Di saat itu pasukan memandang dengan mata yang tajam dan sinis. Tidak ada pujian melainkan hinaan. Terik matahari tak bersahabat, sumber air kering, sehingga bibir-bibir suci Al-Husain dan keluarganya tak tersentuh air. Kematian yang akan disaksikan oleh 30.000 pasukan yang berhati bejat. Anda lihat bagaimana Al-Husain alaihi salam, putra Sayyidatil Jalilah Fatimah. Beliau meninggal di bulan Muharram, dan di ambang pintu Muharram Al-Faqihil Muqaddam juga dijemput oleh Allah. Tidakkah kita baca bagaimana istighraqnya Al-Husain alaihi salam dan istighraqnya Al-Faqihil Muqaddam rahmatullah alaihi wa alaihi salam?
Beliau tidak tersentuh air, tidak tersentuh makanan 100 hari. Istighraq sebagaimana istighraq daripada datuknya Al-Husain alaihi salam yang disimbolkan 10 hari jauh dari sentuhan air dan makanan. Kenapa? Kenapa kematian Al-Husain harus jauh dari unsur-unsur dunia dan diikuti oleh Al-Faqihil Muqaddam yang tidak boleh bersentuhan dengan unsur-unsur dunia? Karena unsur dunia unsur semu dan unsur yang fana, unsur yang tak kekal dan unsur yang sangat hina. Maka tinggalkan semua itu wahai Al-Husain, dan biarlah diperankan oleh musuh-musuh kalian, sehingga nanti sejarah akan menatap bagaimana mereka menjauhkan putra Az-Zahra dari air. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, barang siapa menjauhkan air dari Al-Husain semata-mata karena nafsunya bukan karena Allah, akan aku jauhkan mereka dari telaga Kautsar nantinya. Mereka akan merengek dengan rengekan yang sangat menjijikkan. Mereka akan merangkak dengan rangkakan yang sangat hina. Mereka akan mengemis kepada Muhammad, namun Muhammad menutup telinga dan tak ada lagi pintu rahmat bagi mereka yang menjauhkan Al-Husain dari air. Al-Husain alaihi salam yang andaikan tidak ada Al-Husain takkan pernah ada Al-Faqihil Muqaddam. Yang andaikan tidak ada Al-Husain takkan pernah ada yang disebut dengan Al-Habib Abdurrahman As-Saqaf. Tidak akan ada ulama salaf, takkan pernah muncul satupun dari mereka kecuali Al-Husain dibicarakan lebih awal. Berbicara tentang ilmu, Al-Husain datuk mereka dalam keilmuan. Berbicara tentang ibadah, Al-Husain datuk mereka dalam ibadah. Berbicara tentang akhlak dan moral, Al-Husain adalah datuk mereka dalam etika dan adab atau sopan santun. Al-Husain yang secara sulbiyah turunlah unsur-unsur Husainiyah kepada nasab-nasabnya, kepada sulalahnya, maka kemudian sulalah itu dipanaskan oleh sebuah rindunya Rasulullah dari sebuah perjuangan. Maka muncullah dari bibit-bibit Al-Husain alaihi salam dan diperankan pada abad yang ke-7, awal abad ke-7 oleh Al-Faqihil Muqaddam di sebuah daerah yang disebut dengan Hadramut, Yaman. Ini baru Al-Faqihil Muqaddam. Bagaimana dengan keturunan Al-Husain yang ada di Irak, yang ada di Iran, yang ada di Syria, yang ada di berbagai negara-negara? Maka sungguh satu demi satu mereka yang memperjuangkan suara Al-Husain yang wafat di bulan Muharram ini juga merupakan penyokong dan kekuatan Islam. Kalau Anda menyaksikan sebuah titik persamaan antara wafatnya Al-Faqihil Muqaddam tanpa air dan tanpa unsur duniawiyah, seakan-akan memiliki kesamaan dengan wafatnya Al-Husain alaihi salam, yang justru bila tersentuh oleh nilai duniawiyah menjadi cepat berangkat beliau menuju kepada Allah. Di waktu itu Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Sayyidatil Kubra Al-Jalilah Fatimatus Zahra, wahai putriku Fatimah, bersabarlah wahai anakku atas kekejaman dunia. Mereka tak mau melihat Muhammad dan keluarganya. Mereka tak mau mencintai Muhammad Ali dan keluarganya. Mereka seakan-akan ingin merampas khazanah kekayaan kita. Allah ciptakan langit dan bumi wahai anakku, semua itu untuk abahmu, untuk suamimu, untuk kedua anakmu. Akan tetapi dunia ini sudah direbut oleh mereka tanpa izin dari kita. Bersabarlah wahai Fatimah, bersabarlah wahai Ali, bersabarlah wahai Al-Hasan dan Al-Husain. Kekayaan kita telah diambil oleh mereka, kekayaan kita telah dicuri oleh mereka. Demi Allah, aku biarkan semua ini untuk kepuasan nafsu-nafsu mereka, demi kepuasan hasrat-hasrat mereka. Akan tetapi nanti di mahsyar, demi Allah, sabda Rasul, aku tak akan pernah memberikan rahmat sedikit pun, walaupun seperti sayap seekor. Kalian ditunggu oleh Rasulullah dalam sebuah kematian. Kematian tersenyumkah Rasul kepada kematian kita?
ataukah kematian yang Rasulullah murka atas kematian kita? Tentukan mulai sekarang. Kunci dari semua itu adalah perasaan cinta yang dalam kepada Rasulullah, dan tak akan pernah menjelma cinta kepada Rasulullah kecuali kepada ahlul baitnya, dan tak akan pernah sampai kepada ahlul bait kecuali dari ulama-ulama salaf. Sekarang kita baru merangkak meniti mahabbah dan rindu. Semoga tangan Al-Faqihil Muqaddam sudi mengajak kita untuk meniti, mengajarkan cinta dan rindu sebagaimana seorang abah yang penuh kasih sayang mengambil tangan anaknya yang mungil dan mengajarkan berjalan dengan segala perhatian dan pengawasan. Al-Faqihil Muqaddam yang kita cintai, kita harapkan agar beliaulah menjadi bapak jiwa kita untuk bagaimana nantinya kita berbaiat kepada Al-Husain alaihi salam. Ini inti daripada spiritual Bani Alawi yang mengajak manusia untuk masuk kepada wilayah nubuahnya Rasulullah dari Ahlul Bait alaihi wassalam. Tanpa ini semua, maka niscaya kegagalan akan menghantui kita, dan kegagalan akan mendekati kita. Hidup tanpa nilai adalah kesia-sia. Al-Faqihil Muqaddam terasa oleh saya dalam sebuah pandangan khayaliyah, dalam sebuah firasat yang sangat rendah, mengingat saya masih mencoba untuk bermahabbah. Seakan-akan beliau hadir di hari ini bergandengan dengan tangan Al-Husain alaihi salam. Seakan-akan Al-Husain berkata kepada Al-Faqih, sudahkah kalian ajarkan bagaimana membenci dunia dan mencintai Allah? Al-Faqihil Muqaddam dalam sebuah kematian yang penuh dengan istighraq, dalam istighraqnya sir dan rahasia-rahasia tersingkap. Di waktu itu yang ada senyum ia dengan senyum Rasulullah, yang ada di waktu itu senyum ia dengan senyuman Tuhannya. Di waktu itu segala keindahan sorgawi dan samawi dipadu jadi satu untuk menyambut Al-Faqih. Inilah pencinta sejati Allah yang tidak lagi mau bersentuhan dengan dunia 100 hari lamanya. Inilah orang yang suci dari unsur kefanaan. Inilah orang yang suci dari unsur kesemuan dan kerancuan. Dia sejatinya pencinta, dia sejatinya orang yang merindu, dia sejatinya orang yang mencari. Maka rangkullah ia wahai keindahan langit dan sorgawi, antarkan ia kepada Sayyidul Mursalin kekasihku Muhammad, dan kemudian biarlah ia bergandengan dengan datuknya menjumpai aku, duduk sebagaimana datuknya menjumpai aku di waktu Mi'raj. Maka keduanya menyaksikan pada keindahan Tuhan tanpa hijab dan tanpa sitir. Ini yang dikatakan bila kekasih Allah harus pulang menuju kepada Allah melalui Rasulullah, maka sir-sir nubuah akan diberikan kepadanya. Dan ini alasannya, maka tak akan pernah ada kewalian melainkan harus melalui wilayah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi wassalam. Ini yang dikatakan menyambut kematian. Marilah kita sadari kaum muslimin dan kaum muslimat, kita harus berkemas-kemas. Kita harus bersiap-siap. Adakah kita dicintai, kita pasti mati. Adakah kita dibenci, kita akan mesti mati. Adakah kita dipuji, kita pasti mati. Ataukah kita dihina, pasti mati. Tidak ada sebuah perkecualian untuk hidup kekal dan abadi. Untuk seseorang yang ada di antara kita, kematian bisa menjenguk dari detik pertama hingga sampai waktu yang ditetapkan oleh Allah. Apakah manusia mengira bahwa di waktu ruhaniahnya keluar dari raganya, dari jasadnya tidak perlu bimbingan? Maha suci Allah, Maha suci Allah Zat Tunggal yang berbicara dalam firman-Nya tanpa dusta. Allah menyebutkan setiap alam itu memerlukan pembimbing, setiap alam itu memerlukan teman, setiap alam itu memerlukan sebuah pedoman dan pegangan. Syariat memang benar berlaku di bumi ini. Halal haram berlaku di bumi ini. Ibadah berlaku di bumi ini. Barang siapa tak berakidah ateis, dia musuh Allah. Barang siapa yang tidak ibadah, dia kafir, musuh Allah. Barang siapa yang tidak bertasawuf dan tidak berakhlak, dia pun bisa jadi musuh Allah.
Ini semua tatanan yang dikatakan tatanan teologi, tatanan VG, dan tatanan-tatanan yang lahir itu hanya dipakai dalam sifat zahiriyah kita di muka bumi. Lantas bagaimana dengan tatanan setelah kita mati nanti? Apakah di situ tidak ada pedoman? Apakah di situ tidak ada seorang yang akan menghantarkan kita? Apakah di situ tidak ada teman? Apakah di situ tidak ada majelis? Apakah di situ tidak ada acara? Sungguh-sungguh di sana adalah sebuah alam yang kegiatannya lebih padat dari kegiatan di alam dunia ini. Kita mau lahir ke bumi harus ada seorang ibu. Dan seorang ibu yang melahirkan kita harus dibantu oleh seseorang. Adakah dia bidan atau dukun? Adakah dia bagian dari keluarga kita atau bukan? Maka kelahiran bayi harus disambut oleh seorang bidan atau dukun. Kita sekarang ada di dalam bumi. Kita berada di dalam rangkulan bumi. Bahasa lainnya kita ada di dalam rahim bumi. Suatu waktu kita akan dilahirkan oleh bumi. Di waktu bumi akan melahirkan kita ke alam berikutnya, siapakah yang akan membidani kelahiran kita di alam itu? Sudahkah menjadi keyakinan bagi diri kita? Apakah Anda bayangkan kematian kita sebagaimana kematian laron yang berterbangan di sebuah lampu, yang kemudian tak sampai 1-2 jam jatuh melepaskan sayapnya, berjalan tanpa sayap, dan esoknya ia mati di dekat pintu? Akankah kita melihat bagaimana gambaran kematian kita seperti seekor binatang yang dikurbankan, diikat leher dan kakinya, dibaringkan dan digorok lehernya, dia pun mati dan kita yang memakan? Apakah kesederhanaan matinya binatang-binatang yang kecil, binatang-binatang yang besar, apakah itu sebuah kesederhanaan yang mirip dengan kematian kita? Tidak. Kematian kita, kematian yang paling hebat. Kematian kita melampaui kematiannya para malaikat. Kematian kita melampaui kematian daripada jin. Kematian kita melampaui kematian binatang dan tumbuh-tumbuhan. Kematian orang yang dimuliakan. Kematian anak suku Adam yang sangat dimuliakan, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walaqad karramna bani adama, dan sungguh telah kami muliakan anak keturunan Adam, sehingga matinya pun ia harus dibidani oleh satu ruhaniah yang suci. Mari kita bertanya, siapa yang akan membidani kematian kita? Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, aku akan menjadi bidan bagi kematian seseorang. Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib dengan Sayyidatul Jalilah Fatimah Az-Zahra alaiha salam berkata, aku akan membidani kematian seseorang. Demikian pula dengan ulama-ulama salaf, satu persatu siap untuk membidani. Kenapa? Kenapa mereka bisa membidani? Mereka telah menolong manusia di masa hidupnya. Setelah mereka mati, mereka wafat, dibidani oleh Rasulullah dan diajarkan kepada manusia bagaimana orang-orang yang terpilih ini membidani kematian-kematian yang lain. Maka kematian yang terbidani ini yang dikatakan kematian husnul khatimah. Permasalahannya adalah kita menyambut kematian. Apapun aktivitas kita, yang mau berjalan dengan ibadahnya silahkan. Yang mau berjalan dengan ibadah dan dunianya silahkan. Yang mau berjalan dengan ibadah dunia dan tasawufnya silahkan. Yang mau berjalan dengan ibadah dengan spiritualnya silahkan. Pilih, semua ini adalah khazanah milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelaskan dari siapa kalian mengambil, dan jadikan orang-orang tempat di mana kalian mengambil itu sebagai panutan hati dan pulangnya rindu. Sehingga nanti kalau bisa kita minta kepada Allah yang jadi panutan di muka bumi, hendaklah dia pula yang membidani kematian kita nanti. Maka ini yang dikatakan hidupnya bermanfaat kepada kita, sampai pada matinya kita pun mereka tetap memberikan manfaat. Maka tidak ada batasan waktu dan tidak ada batasan tempat untuk mengurangi kemuliaan wali-walinya Allah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dekat kepada Allah
bukan berarti kedekatan yang disebut dengan qurbuz zamani. Dekatnya kita kepada Allah bukan karena waktu, bukan di waktu siang saja kita dekat kepada Allah, bukan di waktu malam saja kita dekat kepada Allah, bukan hanya di hari Jumat kita dekat kepada Allah. Qurbun zamani bukan sesuatu yang pantas untuk dikatakan antara kita dengan Tuhan berdekatan. Dari sisi waktu, Maha Suci Allah yang dibatasi waktu. Lantas kenapa kita umat Islam membatasi waktu? Ba'dal maghrib saja kita dekati Tuhan, setelah Isya kita jauh, hari Jumat saja kita dekat kepada Allah, pada hari lain kita jauh, pada bulan Muharram saja kita dekat kepada Allah, pada bulan yang lain kita jauh. Kenapa kita menciptakan sebuah konsep kedekatan dari sisi waktu, sementara Allah Maha Suci dari sentuhan dan batasan waktu? Qurbun zamani merupakan sesuatu yang tidak pantas dijadikan alasan oleh kita dalam kedekatan kepada Allah. Kemudian yang kedua disebut dengan qurbun makani, kedekatan dari sisi tempat. Ini juga bukan alasan bahwa mengingat Allah hanya di masjid, mengingat Allah hanya di musalla, mengingat Allah hanya di Mekah dan di Madinah. Tidak, Maha Suci Allah dari segala penempatan dan tempat, karena Allah pencipta tempat yang tak bertempat. Karenanya barang siapa yang mengaku ia mendekati Tuhan dari sebuah tempat, itu hanya merupakan gambaran semata yang tak pantas diyakini kebenarannya. Allah berada di semua tempat ciptaan Allah, dan Allah Maha Suci dari ikatan tempat. Karenanya jangan beralasan, oh kalau saya tidak ke masjid saya kurang mantap kepada Allah. Emangnya Allah ada di masjid? Apakah Allah ada di musalla? Apakah Allah ada di Mekah dan di Madinah? Tidak. Kalau kita bicara Allah, yang ada di Mekah dan di Madinah adalah Sayyidul Mursalin Muhammad Shadiqil Amin. Sehingga qurbun makani, kedekatan dari sisi tempat, bukan alasan kepada kita bahwa kita dapat menjumpai Tuhan di sebuah tempat. Kemudian yang ketiga adalah qurbun i'tibari, kedekatan yang sifatnya hanya kiasan. Seakan-akan Allah dekat kepada kita sebagaimana dekatnya murid kepada guru, seakan-akan dekatnya Allah kepada kita digambarkan dengan kedekatan anak kepada ibu. Maha Suci Allah dari segala i'tibar. Allah bukan datuk kita, Allah bukan paman kita, Allah bukan guru kita, Allah bukan siapa-siapanya kita. Allah hanya pencipta kita. Allah tidak bisa dikatakan memiliki hubungan sanak kerabat dengan manusia, sehingga kalau seseorang merasa lebih dekat kepada Allah, apa alasan kita? Contoh, seseorang bisa berkata bahwa ia mendekat hubungannya dengan si fulan karena ia memiliki nisbah. Saya adalah anak dari seseorang pejabat. Pantas karena ada nisbah, ada sebuah iktibar penghantar bahwa dia lebih dekat kepada seseorang pejabat dikarenakan dia memang anak seorang pejabat. Apakah kita bisa berkata bahwa kita anak Tuhan? Apakah kita bisa berkata bahwa kita adalah teman Tuhan? Tuhan tak perlu teman, Tuhan tak perlu sahabat, Tuhan tak perlu anak dan istri, Tuhan tak perlu waktu dan tempat. Maha Suci Allah dari semua pensifatan yang membatasi keagungannya. Sehingga barang siapa yang menyatakan bahwa aku lebih dekat kepada Tuhan dikarenakan ada sebuah iktibar, ini orang telah melakukan satu penjelasan yang salah dan dalilnya tak bisa diterima. Maka tinggal satu yang ditawarkan oleh dunia falsafah adalah bagaimana ia itu mencintai Allah dengan sebuah pendekatan yang disebut dengan qurbun hakiki. Kedekatan yang hakiki kepada Allah, itu yang dimaksudkan, tanpa waktu, tanpa tempat, tanpa gambaran. Maka bukti dari kedekatan yang hakiki, salah satu contoh kecil pada diri kita, rasa rindu dan cinta. Rasa rindu pada diri kita tak berwarna, rasa rindu pada diri kita tak memiliki bentuk dan jenis kelamin. Rasa rindu yang ada pada diri kita tak memiliki ukuran, namun dia ada. Bisakah seseorang berkata bahwa cintanya saya kepada Allah seindah pelangi? Bisakah ia berkata bahwa cintanya kepada Rasulullah seindah lautan yang di situ dipadukan oleh bukit-bukit yang menghijau? Maka ini yang dikatakan
bahwa itu gambaran tentang cinta yang terbatasi. Sebenarnya cinta dan rindu dalam hati itu tidak bisa dibahasakan, namun hanya bisa dirasakan. Cintaku kepada Allah, cintaku kepada Rasulullah, cintaku kepada Ahlul Bait, cintaku kepada ulama salaf tak berwarna, tak berukuran, tak berjenis kelamin, dan ia pun tak bertempat, namun dia ada. Cinta ada, rindu ada. Itu gambaran dari kedekatan hakiki kita dengan perasaan kita. Oleh karenanya, yang ada kedekatan hamba dengan Tuhan adalah kedekatan yang hakiki, yang tak bisa dibahasakan oleh lisan, namun bisa dirasakan oleh hati. Capailah kedekatan hakiki ini, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang senantiasa memantau kita, mengawasi kita, sehingga semua gerak-gerik kita nanti akan terasa lebih dekat kepada Allah dari sisi fitrah, dari sisi unsur ketuhanan yang ada pada diri ini. Barang siapa yang sudah menemukan kedekatan secara hakiki, maka dialah orang yang juga pernah atau berhasil mentauladani apa yang diajarkan oleh Al-Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Beliau dekat kepada Allah bukan majazi. Beliau dekat kepada Allah bukan zamani, beliau dekat kepada Allah bukan i'tibari, akan tetapi beliau dekat kepada Allah secara hakiki. Karenanya hakikat-hakikat kedekatan, hakikat cinta, hakikat-hakikat kedekatan, hakikat rindu, maka dari pertemuan dan kedekatan, rindu, musyahadah, intisyaf, sir, dan segala-galanya akan terjadi. Dan semua perpaduan tunggal di alam yang indah itu dikatakan istighraq. Maka disitulah kubangan cahaya yang luas tanpa batas, aroma yang wangi luas tanpa batas, disitulah cahaya terang tanpa batas, maka itulah hakikat semuanya tanpa batas. Kenapa? Karena ia mencari yang tanpa batas, sampailah ia pada tempat yang tanpa batas. Pencapaian kepada tanpa batas, menurut istilah di dalam Isra dan Mi'raj, adalah sidratil muntaha. Disitulah ambang batasnya. Kepada Al-Faqihil Muqaddam, ambang batasnya adalah istighraq. Maka beristighraqlah beliau di sana, menatap semua keindahan tanpa batas, merasakan nikmat tanpa batas. Maka di situ dikatakan hakikat dari kedekatan adalah keabadian, hakikat dari kedekatan adalah kesucian. Al-Faqihil Muqaddam, sebagaimana datuknya Al-Husain alaihi salam, yang meraih syahadah dengan cara yang berbeda, namun dengan hakikat yang sama, yakni bagaimana menghaturkan cinta dan rindunya kepada Rasulullah yang kemudian diantarkan oleh Rasulullah kepada Allah. Semoga yang hadir di saat ini adalah merupakan orang-orang yang terpantau oleh kasih sayangnya Al-Faqih, yang kemudian didoakan dan akan dicatat sebagai orang-orang yang akan diberikan syafaatnya nanti di Maqam Al-Mahmud. Karena sesungguhnya barang siapa mencintai wali-wali Allah, Allah cinta kepada kita, dan cinta kepada kedua orang tua kita, cinta kepada datuk-datuk dan leluhur kita, karena kita adalah anak cucu mereka, maka datuk dan leluhur kita pun dicintai oleh Allah. Barang siapa yang memakmurkan, barang siapa yang menghidupkan nama dan keagungan wali Allah, Allah akan hidupkan usahanya, Allah akan buka rezekinya, Allah akan jauhkan ia dari bala dan bencana, Allah akan tanamkan padanya anak-anak keturunan yang saleh dan salihah untuk kembali memakmurkan dan mengabadikan nama-nama daripada wali-walinya Allah. Semoga pertemuan ini dirahmati oleh Allah dan berbuahkan islah, berbuahkan mawaddah, berbuahkan satu ukhuwah, berbuahkan satu ittihad, sehingga nanti nyata bahwa Al-Faqihil Muqaddam yang memiliki banyak pengikut, yang memiliki banyak anak keturunan dapat bersatu dalam sebuah kebeningan jiwa, dari sebuah kerinduan dan cinta untuk pulang kepada wilayah Ahlul Bait alaihimussalam. Sungguh Al-Faqihil Muqaddam lambang pemersatu, sebagaimana datuknya Al-Husain alaihi salam. Nyaris wafatnya orang dua ini di dalam satu bulan yang hampir bersamaan. Sungguh maha suci Allah yang mengatur pulangnya para kekasih dengan cara yang berbeda, namun hakikatnya tetap sama. Semoga kematian kita, walaupun kematian yang berbeda, berbeda tempat dan waktu, berbeda keramaian dan acara, namun semoga kematian kita adalah kematian yang terbidani oleh wali-walinya Allah, disambut oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kematian yang terahmati, kematian yang menuju pada sebuah keabadian dan kekekalan yang hakiki. Inilah yang dapat saya sampaikan di dalam acara
Akhul Al-Faqih Al-Muqaddam, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan ini dapat berlanjut di tahun-tahun mendatang. Apabila terdapat kekurangan dan terdapat hal-hal yang menyinggung perasaan dan melukai hati, saya secara pribadi mohon maaf kepada segenap yang hadir. Wallahul hadi ila siratil mustaqim. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.